Saya dari Pucuk Timber, Pak. Pucuk Timber ini adalah industri pengolahan kayu. Jadi izin kami sebenarnya tidak cabut, Pak. Tapi kami adalah perusahaan yang terdampak langsung. Karena semua PDPH yang menjadi pemasok bahan baku blok kami hari ini semua dicabut. Sehingga sebenarnya sejak sudah 3 bulan terakhir ini perusahaan kami berhenti beroperasi, bahkan sebelum PDPH ini dicabut izinnya. Kenapa? Karena pada waktu itu layanan SIPU online yang merupakan sistem untuk agar PDPH itu dapat mengirimkan log-lognya, begitu ya. Nah itu tidak dibuka oleh pemerintah, sehingga sudah dari mulai November Desember itu kita sudah berhenti beroperasi. Kami berlokasi di Jalan Arabarus Pak Sibolga. Jadi kalau dibilang terdampak bencana, kami juga sebenarnya terdampak bencana seperti itu. Tapi pada waktu itu kami juga salah satu perusahaan yang pertama kali hadir di bersama masyarakat pada waktu itu untuk membantu penanganan bencana. Bahkan ya alat berat, air bersih dan seterusnya, termasuk bahan makanan. Bahkan hari ini grup kami, perusahaan kami itu sudah memberikan lahan kurang lebih 2 hektar untuk dialokasikan sebagai lahan hunian tetap di daerah Sibolga. Baik Bapak Ibu Bapak sekalian, bahwa tentu kita sepakat bahwa tata kelola kehutanan ini harus diatur dengan baik oleh pemerintah. Tapi tentu juga tidak lantas mengesampingkan kepentingan-kepentingan lain, kepentingan ekonomi masyarakat, sosial dan seterusnya. Hal ini tentu kita tidak boleh kesampingkan begitu. Hari ini kita seolah-olah dipisahkan atau ada dikotomi antara lingkungan dan ekonomi begitu. Padahal seharusnya dengan tata kelola yang selama ini sudah berjalan pun itu harusnya ini bisa seimbang, bisa berjalan berdampingan begitu. Kami juga sebenarnya memiliki sertifikasi standar-standar yang kami adopsi dan jalankan. Dan ini juga sebenarnya diadopsi juga oleh PBPH yang lain sebagai pemasok bahan baku. Kenapa? Ini untuk memastikan bahwa operasi kami itu telah sesuai dengan standar-standar yang baik begitu. Contoh misalnya, kita memiliki sertifikasi pengelolaan hutan lestari secara global. Itu disebut PIFC atau IFCC. Bruti juga itu menerima itu. Terus kita juga ada SPLK, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Terus juga kita mengadopsi ISO 14001 itu standar sistem manajemen untuk lingkungan. Jadi kita sebenarnya berusaha sebagai warga yang baik, kita juga berusaha untuk praktek-praktek kerja kita itu juga sesuai dengan standar-standar yang diharuskan. Tapi hari ini kami terpukul begitu dan harus merumahkan karyawan mungkin lebih dari 500 orang, gitu. Lebih dari 500 orang yang hari ini dirumahkan dan resah karena sudah 3 bulan tidak bekerja, terus juga mendekati Lebaran. Mereka sampai hari ini belum, ketika kami ditanya sampai kapan kami dirumahkan, tentu kami tidak bisa menjawab, gitu. Karena semua pemasok kayu kami itu dicabut izinnya. Pun sebenarnya mungkin saya informasikan dalam kesempatan ini merupakan tambahan beban bagi kami, karena sebenarnya sejak 2 tahun terakhir untuk kami di industri perkayuan itu tentu kondisi yang sangat berat. Mungkin kita sudah tahu geopolitik hari ini itu tidak menentu, sehingga pasar ekspor kami itu juga tidak menentu gitu, selama 2 tahun terakhir. Ternyata ini makin diperparah dengan kondisi yang hari ini kita cukup prihatin gitu. Jadi dalam kesempatan ini juga kami menyampaikan bahwa mudah-mudahan pemerintah mendengar keluhan hari ini dari kita semua, bahwa
ada hal-hal lain yang harus diperhatikan yang menjadi keresahan oleh masyarakat hari ini, sehingga mudah-mudahan ini bisa mengetuk hati pemerintah untuk dari kami pengusaha tentu menginginkan ada kepastian berusaha di sini. Begitu, ada kepastian berusaha. Kenapa? Karena tanggung jawab kami untuk menghidupi karyawan sekian ratus orang itu juga tidak bisa kita kesampingkan begitu saja. Gitu. Sementara itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin ada tambahan nanti dari